Om Swastiastu. Halo semuanya. Halo, Perkenalkan, saya Cipta. saya Novi. Kami dari kelompok 9. Nah, kali ini kita akan belajar tentang materi faktorisasi prima dan faktor prima. KPK dan FPB dalam penerapan kehidupan sehari-hari. Untuk lebih lanjut, yuk simak video kami. Ayo. Nah teman-teman, sebelum kita ke materi faktorisasi prima dan faktor prima, kita harus mengetahui apa itu bilangan prima. Apa sih bilangan prima itu, Kak Cipta? Jadi, bilangan prima adalah bilangan yang memiliki dua faktor pembagi, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Contohnya, bilangan 2, 3, 5, 7, 11, 13, dan seterusnya. Nah, untuk membuktikan bahwa ke-15 bilangan tersebut merupakan bilangan prima, mari kita ambil contoh. 11. Nah, 11 akan habis dibagi 1 dan dirinya sendiri. 11 tidak akan bisa dibagi 2, 3, apalagi 5. Nah, kemudian kita ambil 23. 23 juga hanya bisa dibagi 1 dan dirinya sendiri. Tidak akan bisa dibagi 2, 3, 5, dan seterusnya. Nah, jadi ke-15 bilangan tersebut merupakan bilangan prima. Nah, tunggu kan Novi. Kenapa 1 tidak termasuk dalam bilangan prima? Jadi, 1 tidak termasuk bilangan prima dikarenakan ia hanya memiliki 1 faktor pembagi, yaitu 1. Jadi, sesuai dengan pengertian bilangan prima yang dijelaskan oleh Kak Cipta, yaitu memiliki 2 faktor pembagi, jadi 1 tidak termasuk ke dalam bilangan prima. Nah, kita lanjut ke pembahasan faktorisasi prima dan Faktor prima. faktorisasi prima adalah sebuah perkalian pada bilangan prima yang akan dijabarkan. Sementara faktor prima yaitu bilangan prima yang ada dalam faktorisasi prima tersebut. Untuk mencari faktorisasi prima dan faktor prima, kita bisa menggunakan 2 cara. Apa itu kan Novi? Yang pertama ada pohon faktor dan yang kedua ada Tabel. Nah, kita lanjut ke contoh soal dan pembahasannya. Di sini sudah ada bilangan 12 dan 90. Dari 12 dibagi 2 hasilnya 6. 6 ini masih kita bisa bagi, yaitu 6 dibagi 2 hasilnya 3. Selanjutnya, bilangan 90 dibagi 2 hasilnya 45. 45 masih bisa dibagi, yaitu dibagi 3 hasilnya 15. Dan 15 dibagi 3 hasilnya 5. Nah, kita lanjut untuk mencari faktorisasi primanya, yaitu bilangan 12. Kita ambil bilangan primanya yaitu 2, 2, dan 3. 2 pangkat 2 dikali 3. Untuk yang di bilangan 90, kita ambil bilangan primanya itu ada 2, 3, 5. Sama dengan 2 dikali 3 pangkat 2 dikali 5. Jadi faktor primanya itu adalah 2 dan 3, sedangkan di 90 faktor primanya 2, 3, dan 5. Di sini sudah ada bilangan 20 dan 63. Kita cari faktorisasi prima dari 20 terlebih dahulu. 20 bisa dibagi 2. Kita tulis 2. 20 dibagi 2 itu hasilnya 10. Kemudian 10 masih kita bisa bagi menggunakan 2. Dengan hasilnya 5. Kemudian 5 masih kita bisa bagi dengan 5. Hasilnya 1. Nah, untuk yang bilangan 63, kita tidak bisa membagi 2, maka kita akan coba menggunakan bilangan 3. 63 dibagi 3 yaitu hasilnya 21. 21 kita bagi 3 juga, hasilnya 7. Kemudian 7 hanya bisa dibagi dengan 7, maka hasilnya 1. Nah, faktorisasi prima dari 20 dan 63 adalah untuk 20 2 dikali 2 dikali 5 sama dengan 2 kuadrat dikali 5. Untuk 63 3 dikali 3 dikali 7 sama dengan 3 kuadrat dikali 7. Nah, jadi faktor prima untuk bilangan 20 yaitu 2 dan 5, sementara faktor prima dari 63 yaitu 3 dan 7.
Selanjutnya kita akan lanjut ke penerapan KPK dan FPP dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan apa itu pengertian KPK dan FPP. KPK merupakan singkatan dari kelipatan persekutuan terkecil dari sebuah bilangan. Nah, kelipatan ini merupakan hasil penjumlahan berulang suatu bilangan. Nah, untuk soal cerita KPK biasanya tentang hal yang terjadi secara bersama lagi berulang. Kata kunci untuk soal KPK ini yaitu setiap, bersama, sama, atau bersamaan. Nah, kemudian FPP. FPP merupakan singkatan dari faktor persekutuan besar dari suatu bilangan. Faktor merupakan sebuah bilangan yang dapat membagi habis suatu bilangan. Penerapan soal cerita untuk FPP biasanya tentang hal pembagian yang sama jumlahnya atau sama banyaknya. Nah, kata kuncinya yaitu jumlah yang sama atau sama banyaknya. Nah, sekarang kita akan lanjut ke soal cerita dari pembahasan KPK, yaitu Vina memiliki 3 buah alarm. Alarm pertama berbunyi setiap 24 menit sekali, alarm kedua berbunyi setiap 36 menit sekali, alarm ketiga berbunyi setiap 72 menit sekali. Maka, ketiga alarm tersebut berbunyi secara bersamaan setiap titik-titik menit sekali. Nah, dari soal yang dijelaskan tadi sama Kak Cipta, di sini kita mengambil 3 poinnya, yaitu yang alarm pertama berbunyi setiap 24 menit sekali, alarm kedua yaitu setiap 36 menit sekali, dan alarm yang ketiga setiap 72 sekali. Nah, kita bisa mencari KPK-nya dengan menggunakan pola faktor. Yang pertama kita selesaikan dulu satu persatu dari ketiga bilangan tersebut. Nah, kita mulai dengan dari 24. 24 bisa dibagi 2, hasilnya yaitu 12, masih bisa kita bagi dengan 2, hasilnya 6. Dan 6 masih kita bisa bagi dengan 2 lagi. Itu mendapatkan hasil 3. Nah, kemudian untuk 36 kita bisa membaginya dengan 2. 36 dibagi 2 yaitu hasilnya 18. 18 bisa kita bagi 2 juga. Hasilnya yaitu 9. Nah, 9 bisa kita bagi menggunakan dengan 3. Yaitu hasilnya 3. Yang ketiga itu 72 kita bisa bagi 2 yaitu hasilnya 36. Dan kita masih bisa bagi 2, hasilnya 18. 18 kita bagi 2, 9. 9 kita bagi 3, hasilnya 3. Nah, hasil dari faktor prima tersebut adalah yang merupakan KPK-nya. Jadi KPK dari 24, 36, dan 72 adalah 2 dikali 2 dikali 2 kali 3. 36, 2 kali 2 kali 3 kali 3. Untuk 72, 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3 dan dikali 3. Hasilnya 2 pangkat 3 dikali 3, 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2, dan 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2. Nah, untuk mencari KPK-nya, kita harus mengambil masing-masing dari kedua faktor tersebut yang pangkatnya paling besar. Nah, di antara ketiganya kan duanya yang paling besar yaitu ada 2, yaitu 2 pangkat 3. Kita ambil satu saja, 2. Jadi KPK-nya yaitu 2 pangkat 3 dikali, untuk di bilangan 3-nya juga sama, kita pilih bilangan 3 yang pangkatnya terbesar. Di sini ada 2, kita tulis saja 1. 3 pangkat 2. Jadi hasilnya 2 kali 2 4, 4 kali 2 8 dikali 3 kali 3 9. Hasilnya yaitu 72. Nah, jadi ketiga alarm tersebut akan berbunyi, ketiga alarm tersebut akan berbunyi bersama-sama
setiap 72 menit sekali. Oke, kita lanjut ke soal cerita dari FPB. Ani memiliki 3 jenis buah, yaitu 12 buah apel, 16 buah melon, dan 40 buah semangka. Ani ingin membaginya ke dalam beberapa wadah yang setiap wadahnya berisi 3 jenis buah tersebut. Maka, berapa jumlah wadah yang bisa digunakan Ani? Nah, berdasarkan soal cerita yang dibacakan oleh Kak Cipta tadi, jadi untuk membagi ketiga buah ini sama rata dengan jumlah yang sama, kita menggunakan cara tabel dengan membagi ketiganya dengan bilangan faktor yang sama. Kita sama-sama bagi 2 karena ketiga bilangan tersebut ini dapat dibagi 2. Kita tuliskan 12 bagi 2 6, 16 dibagi 2 8, 40 bagi 2 20. Nah, hasilnya juga masih kita bisa dibagi menjadi dengan 2. Kita tulis 3, 8 bagi 2 4, 20 bagi 2 10. Nah, kita tidak dapat lagi membagi ketiga bilangan tersebut dengan pembagi yang sama, maka kita cukupkan. Jadi FPB-nya yaitu dari 12, 16, dan 40 adalah 2 kali 2 atau 2 kuadrat sama dengan 4. Nah, jawabannya Ani membutuhkan masing 4 wadah untuk menaruh masing-masing ketiga buah tersebut dengan jumlah yang sama. Baik, sekian penyampaian materi dari kami. Semoga bisa dipahami dan dimengerti. Mohon maaf bila ada salah penyampaian kata ataupun materi. Akhir kata kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih.